Belian, sebuah novel remaja karya Ali Mahfud. Rafa dan Rila adalah dua sahabat yang tumbuh bersama dari kecil hingga remaja. Mereka tinggal di kampung yang sama, yakni Kampung Maratai, dan juga di RT yang sama. Pada dasarnya memang hanya ada satu RT di kampung tersebut. Rafa lahir dari orang tua yang berbeda suku. Ayahnya berasal dari Jawa dan tentu ia seorang suku Jawa. Sementara itu, ibunya merupakan penduduk asli kampung tersebut dan bersuku Dayak, lebih tepatnya Dayak Benua. Keduanya dipertemukan di tempat kerja, tepatnya saat mereka sama-sama bekerja di sebuah perusahaan penambangan batu bara. Ibunya yang bekerja di bagian catering sering bertemu dengan ayahnya yang bekerja sebagai operator alat berat. Singkat cerita, Yula, ibunya Rafa, mengiyakan ajakan Suparjo untuk menikah. Yula pun mau berpindah keyakinan dari seorang penganut Katolik jadi Muslimah, mengikuti agama yang dianut Suparjo. Tak berselang lama dari pernikahan mereka, lahirlah Muhammad Rafa, seorang anak lelaki yang berkulit putih seperti ibunya. Namun kehidupan rumah tangga mereka tak mampu bertahan lama. Suparjo yang dipindah tugaskan ke Tabang tak pernah lagi pulang ke kampung menemui istrinya. Seorang kawan yang bekerja satu perusahaan dengannya memberi kabar kepada Yula bahwa Suparjo terjebak perselingkuhan dengan penduduk setempat. Sebagai tanggung jawab yang harus dijalani, ia harus memilih satu dari dua opsi atas tindakan tak terpuji yang dilakukannya meskipun sama-sama suka. Pertama, ia harus membayar denda sebesar 15 juta. Pilihan kedua, ia harus menikahi gadis tersebut yang memang lebih cantik daripada istrinya. Pada mulanya, Suparjo ingin mengambil opsi yang pertama, yakni membayar denda sebesar 15 juta rupiah. Namun ia tak mampu melakukan itu lantaran sudah mempercayakan semua urusan keuangan kepada istrinya. Masalahnya adalah ia sudah menyerahkan kartu ATM rekeningnya kepada istrinya. Selain itu, ia tak berani menyampaikan permasalahan yang terjadi kepada istrinya. Ia tak tega. Yula yang sedari kecil sudah ditinggal kedua orang tuanya, terlalu kejam untuk disakiti dengan berita perselingkuhan dirinya dengan gadis cantik dan muda di tempat kerja. Dengan berbagai pertimbangan, ia memutuskan untuk memilih opsi kedua, yakni menikahi gadis tersebut yang sudah hamil 2 bulan. Seperti sebuah pepatah, sepandai-pandainya menyimpan bangkai, pasti tercium juga baunya. Kabar pernikahan Suparjo dengan gadis lain di Tabang sampai juga ke telinga Yula. Yula yang sudah 3 bulan tidak mengetahui kabar suaminya tampak begitu kaget mendengar kabar tersebut. Antara percaya dan tidak percaya, ia jatuh lunglai. Kedua kakinya tak mampu menahan beban berat kabar buruk tersebut. Pernikahannya dengan Suparjo yang selama ini tak pernah dirundung masalah, rupanya harus berakhir dengan sangat menyedihkan. Rafa yang saat itu masih berumur 2 tahun, harus tumbuh besar tanpa seorang ayah di sisinya. Sebuah nasib malang yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Bermimpi pun tidak. Anaknya, Rafa, yang pada saat itu digendongnya, ia peluk erat. Diciuminya pipi anak malang itu dengan isak tangis yang tak tertahankan. Air matanya tak henti berderai,
menetes, membasahi pipi Rafa yang tengah lelap tertidur dalam gendongannya. Ia sadar, mulai hari itu, ia akan menjalani hari dan membesarkan Rafa seorang diri. Ia sadar bahwa perjuangannya sebagai seorang ibu akan kembali seperti semula, seperti saat ia masih kecil, yang hidup dan besar tanpa kasih sayang orang tua yang telah lama meninggal. Ia akan menjalani hari-hari dengan kesendirian, kesunyian, dan entah dengan cara apa ia harus menjelaskan andai kata nanti Rafa menanyakan keberadaan ayahnya.